Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dulur-dulur bersama channel Kulibalan Desa. Mudah-mudahan di kesempatan hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga dipermudah segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan tentunya ya dulur. Jadi bisa eh, melakukan kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing ya dulur, seperti itu. Jadi saya mohon untuk dulur-dulur mudah-mudahan tidak bosan-bosan untuk mengikuti atau menonton video-video channel Kulibanan Desa, channel yang membagikan konten-konten di seputar bangunan. Dan di kesempatan kali ini ya dulur, sebelum menyimak video ini saya mohon dukungannya dengan cara untuk subscribe di channel Kulibanan Desa agar channel ini lebih berkembang dan lebih semangat lagi membagikan konten-konten tentunya di seputar bangunan. Dan di kesempatan kali ini alhamdulillah untuk direnovasi rumah kemarin ya dulur, ini untuk pengecoran ring sabuk juga sudah selesai. Jadi untuk di kali ini sudah mulai diproses pemasangan gunungan ya dulur, di bagian sini gunungan ataupun tebing layar. Jadi mungkin lain-lain untuk sebutan untuk di daerah masing-masing ya dulur. Nah ini jadi untuk kali ini akan saya videokan, ini saya khususkan untuk para pemula agar para pemula ini tidak bingung lagi untuk cara-cara atau pembuatan gunungan ini seperti apa, menentukan ketinggiannya seperti apa. Jadi di video ini akan saya bagikan untuk dulur-dulur. Jadi mudah-mudahan apa yang saya share kali ini bermanfaat untuk dulur-dulur para pemula yang mencari referensi ataupun cara-cara untuk menentukan atau membuat gunungan ya dulur. Jadi perlu diketahui bahwasanya untuk panjang bangunan yang akan dibuat gunungan ini ya dulur, ini kurang lebih 9 meter ya dulur, 9 meter. Jadi ada di video saya sebelumnya, di situ sudah pernah saya buatkan coretan-coretan gambar bagaimana menentukan untuk ketinggian gunungan. Jadi pada dasarnya untuk ketinggian gunungan atau menentukan kemiringannya ini bisa dikatakan sesuai selera ya dulur. Jadi saya rasa tidak ada patokan yang harus ya dulur. Jadi tidak harus sekian untuk ketinggiannya. Jadi ini biasanya eh, disesuaikan dengan selera ya dulur, ataupun mungkin lain tukang ini lain untuk cara-caranya. Jadi ini akan saya bagikan cara saya ya dulur. Jadi mungkin dulur-dulur nanti ingin mencoba juga monggo silahkan. Dan mungkin ada cara-cara yang lebih efektif atau bagus lagi, nanti bisa di share atau dituliskan di kolom komentar seperti apa untuk cara-cara dulur ataupun para senior. Jadi kira-kira seperti itu ya dulur. Jadi ini akan saya bagikan untuk cara saya, dan di sini langsung ya dulur, langsung untuk bahan-bahan yang kita butuhkan. Jadi tentu saja yang kita butuhkan papan ya dulur. Jadi saya gunakan papan untuk di satu sisinya sudah saya haluskan ya dulur. Jadi ini nanti untuk profil pasangan batanya, jadi dua, kiri dan kanan. Kemudian di bagian tengah juga saya persiapkan juga satu. Jadi kita membutuhkan tiga ya dulur, tiga untuk papannya yang sudah kita haluskan di satu sisinya ya dulur. Nah ini mudah-mudahan sudah paham ya dulur. Kemudian untuk pemasangannya seperti biasa ya dulur, untuk profilnya saya pasangkan dulu. Jadi nanti untuk kemiringannya
nanti dulur-dulur bisa mengikuti ya dulur untuk cara-cara saya ataupun rumusnya ya dulur. Oke, jadi ini seperti biasa ya dulur. Nah di sini ya dulur akan kita tempelkan di bagian sini lurus dengan pasangan bata yang bawah dengan di ujung saya ya dulur. Jadi nanti satu di bagian tengah. Oke dulur, akan saya pasangkan dulu ya dulur agar tidak terlalu panjang untuk durasinya dan dulur-dulur bisa paham, nanti saya jelaskan lagi. Nah oke ya dulur, jadi setelah terpasang untuk perpelnya ya dulur ini. Nah ini papan yang satu, kemudian untuk di bagian sebelah sana ya dulur. Nah ini jadi kita pasangkan di bagian ujung dengan ujung untuk papan yang tadi kita luruskan untuk di bagian satu sisinya ya dulur. Jadi seperti biasa, seperti pasang perpel biasanya ya dulur. Nah mudah-mudahan sampai di sini sudah paham ya dulur. Jadi seperti biasa kita pasang perpel untuk pasangan batanya di bagian ujung dan ujung. Kemudian yang menentukan untuk ketinggiannya tentu saja di bagian tengah ya dulur. Nah ini untuk kemiringan atau derajatnya yang saya gunakan ini sama seperti yang pernah saya buat video ya dulur. Jadi per 1 meter itu ketinggiannya 30 cm dulur. Jadi ini untuk panjangnya saya ukur tadi kurang lebih 9 meter 75 dulur, dari ujung ke ujung ya dulur. Jadi dari ujung belakang sampai depan ini yang akan kita pasang gunungan atau tebing layar ini panjangnya 9 meter 75. Nah berarti kita kalikan saja untuk yang 9 meter itu 2 meter 70 ya dulur. Nah 2 meter 70. Kemudian untuk yang 75 cm ya dulur, kita bagi 10 cm nya 3 cm seperti itu dulur. Jadi sama saja ya dulur, untuk caranya sama saja. Jadi per 1 meter 30 cm ya dulur. Jadi ini saya buat 3 meter pas ya dulur, harusnya 10 meter ya dulur. 10 meter kalau kita buat 30 per meter itu pas 3 meter ya dulur. Jadi hanya kurang sekitar 25 cm dulur untuk 10 meternya ya dulur. Jadi ini saya buat 3 meter ya dulur, saya paskan 3 meter. Jadi kira-kira seperti apa untuk kemiringannya ya dulur. Jadi untuk caranya seperti ini ya dulur. Jadi untuk di bagian tengah ini saya menggunakan papan ya dulur. Jadi mungkin ada dulur-dulur senior yang memakai kayu ataupun apapun itu untuk menarik benang kemiringannya. Tapi kalau saya sendiri atau mungkin dulur-dulur bisa mencoba nanti, saya menggunakan papan ya dulur. Nah papan untuk di bagian atas ini ya dulur, ini bagian atas ini saya tarik 12 cm ya dulur. Ini bisa saja dipasang di tengah ataupun bisa memakai cara saya ini ya dulur. Nah, ini saya buat 12 atau mungkin 10 juga bisa ya dulur. Nah seperti ini, nanti kayu akan ada di sebelah tengah sini ya dulur. Nah, jadi untuk dari paku ini kita tarik ke arah bawah untuk ketinggiannya, untuk ketinggian kemiringannya ya dulur. Nah ini 3 meter ya dulur. Nah jadi sampai di ini 3 meter dulur. Nah kemudian untuk bagian as tengah, nah ini kita pasang paku seperti ini ya dulur. Ini nanti kita paskan di bagian as tengah untuk bagian as bangunannya ya dulur. Jadi ini nanti kita paskan tengah. Nah jadi kenapa untuk di bagian satu sisi ini harus dihaluskan, jadi ini ya dulur. Jadi tentu saja untuk menentukan as tengah ini harus kita, kalau saya pribadi ya dulu, kalau saya pribadi harus kita lot ataupun waterpass
untuk ketinggiannya ini. Nah ini jadi otomatis untuk di bagian as ini akan lurus ya dulur. Mungkin sudah paham ya dulur. Jadi usahakan untuk di satu sisi saja, ataupun mungkin dua sisi diharuskan juga bisa, lebih bagus. Kalau saya di satu sisi, jadi antara as paku ini dengan bagian atas tadi harus kita samakan ya dulur. Jadi misalkan dulur-dulur di bagian atas tadi mau dipasang paku di bagian tengah itu seperti ini ya dulur. Nah seperti ini, jadi sama saja. Dan untuk di bagian atas tadi saya ambil 12, itu sama saja kita tarik dari as tengah ini 6 cm 6 cm ya dulur. Seperti itu, mungkin sudah paham ya dulur. Jadi kita lanjut di pemasangannya seperti apa. Dan tidak lupa juga ini untuk benangnya sudah kita persiapkan atau sudah kita tali di paku yang bagian tadi, yang nanti untuk menarik ke samping atau menarik kemiringannya. Dan langsung kita pasang ya dulur. Dan oke ya dulur, akan saya pasangkan terlebih dahulu. Jadi ini saya posisikan saja terlebih dahulu ya dulur untuk kameranya, baru nanti saya jelaskan setelah terpasang ya dulur. Jadi ini hanya bertiga ya dulur, Mas Bagong tidak berangkat lagi nih dulur. Jadi pelan-pelan kita kerjakan ya dulur. Nah oke ya dulur, di bagian sini sudah saya beri tanda untuk as tengahnya. Jadi paku tadi kita paskan ya dulur, paskan di as tengah, kemudian kita paku dulu ya dulur. Kemudian selanjutnya kita waterpass ya dulur. Di waterpass ataupun di lot sama saja itu. Jadi setelah kita pas baru kita pasang paku lagi. Kita perkirakan kuat ya dulur. Kemudian untuk benangnya yang kita pasang di ujung tadi kita tarik ke samping ya dulur.
Jadi nanti bisa dilihat untuk kemiringannya. Kalau misalkan kurang ataupun lebih nanti bisa dirubah ya dulur. Kalau saya dengan rumus 1 meter 30 ya dulur. Jadi saya tidak mengharuskan, tapi mungkin dulur-dulur ingin mencoba, ini monggo ya dulur. Di sini saya buat 10 cm untuk pasangan di bagian samping. Jadi nanti untuk ketinggiannya mungkin dulur-dulur nanti lupa, bisa saya tuliskan nanti di deskripsi ya dulur. Dan ini ya dulur, setelah saya pasang, jadi saya jelaskan lagi. Nah ini ya dulur, untuk paku yang kita pasang tadi, yang di as tengah tadi kita paskan juga dengan as bangunan ini ya dulur, atau as tengahnya ya dulur. Nah untuk kenapa diluruskan bagian samping, jadi kita menggunakan waterpas seperti ini ataupun lot bisa ya dulur. Jadi harus kita waterpas seperti ini, jadi harus lurus ya dulur, harus lurus. Mungkin dulur-dulur sampai di sini sudah paham ya dulur. Jadi saya yakin dulur-dulur ini bisa ya dulur. Jadi saya jelaskan kembali, untuk di bagian ujung, kedua ujungnya ini kita pasang perpel lagi seperti pasangan bata biasanya. Nah kemudian baru di bagian tengah ini kita menggunakan papan ataupun kayu juga bisa. Kalau saya, menurut saya lebih baik papan. Kenapa? Karena otomatis ini nanti di bagian besi tengah ini nanti akan dicor ya dulur, akan dicor. Jadi kita pasang papan ini untuk di bagian luar, jadi nanti misalkan mau kita cor, tinggal kita pasangkan untuk di bagian dalam ya dulur, tinggal kita tempelkan untuk di bagian dalam sini, nanti bisa langsung dicor, jadi tidak susah-susah lagi memasang papan ya dulur. Dan untuk kemiringannya ini kurang jelas dulur di kamera untuk kemiringannya. Jadi seperti ini ya dulur. Kalau derajatnya ya dulur, untuk derajatnya 1 meter ini 30 cm itu sekitar 30 derajat ya dulur, kurang lebih 30 derajat. Nanti bisa dicoba dulur. Ini untuk kemiringannya ya dulur, ini agak kurang kelihatan untuk benangnya. Kita coba lihat dari tengah ya dulur. Nah ini ya dulur untuk kemiringannya. Jadi ini menurut saya sudah sedang ya dulur.
Oleh karena itu untuk kemiringan seperti ini bisa disesuaikan selera ya dulur. Nah ini untuk benangnya mungkin kelihatan ya dulur, seperti ini ya dulur. Nah ini ya dulur benangnya, ini saya zoom agar kelihatan. Di kemiringannya seperti ini. Nah oke ya dulur, jadi sudah mungkin sampai di sini sudah jelas, dulur-dulur juga sudah bisa mengikuti. Mungkin nanti ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di kolom komentar, insya Allah nanti saya balas. Misalkan dulur-dulur ini ada yang kurang paham ya dulur. Nah seperti ini. Jadi ini ya dulur, kurang lebih seperti ini ya dulur nanti untuk atapnya. Seperti rumah yang di depan ini ya dulur. Dan untuk di bagian samping ini nanti ini mentok di tembok ini ya dulur. Jadi ini nanti yang akan kita tambahkan untuk gedung walet. Jadi nanti mentok di bagian tembok sebelah sini ya dulur. Nanti di sini ada kuda-kuda ya dulur, atau menggunakan kayu. Kemudian juga di bagian tengah sini. Pokoknya ikuti terus untuk di video-video saya selanjutnya ya dulur. Jadi terima kasih untuk di video kali ini, mungkin saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan dulur-dulur sudah paham, dan juga misalkan dulur-dulur ingin mencoba monggo, dan nanti ada kurang jelasnya bisa ditanyakan di kolom komentar. Jadi jangan lupa juga untuk di like, share, dan komen. Aktifkan juga untuk lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan video terbaru dari channel Kulipangan Desa, channel yang membagikan konten-konten di seputar bangunan. Dan untuk dulur-dulur yang sudah support, sudah mendukung, sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Untuk dulur-dulur yang belum subscribe, silahkan di subscribe agar channel ini lebih berkembang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf dalam saya menyampaikan kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.